Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man iktafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih terus limpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin kita setiap Kamis malam ini via Clubhouse. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan-kemudahan diri kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita ikhwan tentang kitab Khulasah Ta'zim al-Ilmi karya dari Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ahu. Hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan masuk ke simpul ke-12 atau bab yang ke-12. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, penulis berkata, al-ma'qidu tsani asyar, simpul ke-12 atau bab yang ke-12. Tentang apa itu? Intikhabus suhbati salihati lahu. Intikhabus suhbah, memilih teman as-salihah, yang saleh bagi diri kita. Memilih teman yang saleh bagi diri kita. Ini luar biasa, subhanallah. Di antara seorang penuntut ilmu ternyata dalam Islam diajarkan untuk memilah dan memilih teman dan sahabat. Lihat, ini dalam Islam ternyata diajarkan tentang masalah ini, ikhwan. Kenapa? Karena ternyata teman ini sesuatu yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika teman itu baik, maka insya Allah ta'ala akan mempengaruhi kebaikan kepada kita. Tapi ketika teman itu buruk, maka itu pun akan mempengaruhi keburukan bagi kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan, ittikhadhuz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Berteman itu merupakan kebutuhan yang jelas pasti ada pada jiwa manusia. Jelas, manusia makhluk sosial, betul ya? Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu, kata beliau, itu pasti membutuhkan untuk bermuamalah dengan penuntut ilmu yang lain. Untuk apa? Litu'inahu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilmi wajtihadi fi talabihi. Agar muamalah ini ternyata bisa membantunya dalam menggapai ilmu dan bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Ya, ini penting nih. Makanya kalau kita lihat, subhanallah, dari zaman terdahulu pertemanan para ulama itu luar biasa. Contoh aja Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Syafi'i itu guru dari Imam Ahmad sekaligus sahabat dekat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Dua imam yang sangat mubajjal, kita tahu bersama bagaimana kemuliaan mereka berdua. Bagaimana ilmu mereka berdua, ketakwaan mereka berdua dan lain sebagainya, subhanallah. Nah, ternyata di antara manfaatnya, hal tersebut ternyata dapat membantu dalam menggapai ilmu. Dan juga ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu sendiri. Karena bisa jadi ketika kita sedang menuntut ilmu, teman kita sedang futur, kita bisa naikkan, kita bisa berikan semangat, betul ya? Atau sebaliknya, ternyata kita yang sedang futur, teman kita yang bisa berikan semangat dan motivasi.
berjalan bersama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Itu seorang penuntut ilmu harusnya seperti itu, ya kawan. Kemudian beliau mengatakan waz-zamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusul ila al-maqsud. Dan pertemanan dalam konteks ilmu jika selamat dari berbagai kerusakan bermanfaat dalam meraih tujuan. Perhatikan nih dua hal ini nih, kawan. Pertemanan dalam konteks ilmu nih dua hal ini. In salimat minal ghawail. Yang pertama, jika selamat dari berbagai macam kerusakan. Maksudnya apa? Karena ternyata ada teman yang menjadikan diri kita malah rusak gara-gara berteman dengan mereka. A'udzubillahi min dzalik. Maka yang pertama, pertemanan dalam konteks ilmu itu harus yang pertama nih jelas. Selamat dari berbagai apa? Kerusakan. Yang kedua, nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Bermanfaat untuk meraih tujuan yang memang dimaksud. Bermanfaat untuk meraih tujuan yang dimaksud. Tujuan paling terbesar jelas apa? Surga Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Tujuan di dunia agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita menjadi orang soleh, agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Dua ini nih, perhatikan nih, pertemanan dua ini nih. Yang pertama, harus selamat dari berbagai macam kerusakan. Ketika ada teman yang menjadikan diri kita rusak, jangan ragu untuk meninggalkan teman itu. Perhatikan nih, kawan. Nanti mutusin tali silaturahmi, Pak Ustaz, dan lain sebagainya. Tidak ada urusan, nih, kawan. Iman kita jauh lebih apa? Jauh lebih berharga daripada kemudian hanya sekedar pertemanan yang pertemanan tersebut semu sifatnya. A'udzubillahi min dzalik. Ini sudah banyak, luar biasa. Dan yang kedua, tujuannya apa? Bermanfaat untuk meraih tujuan yang memang dicapai. Baik itu tujuan-tujuan duniawi misalnya, dan terlebih lagi yang paling terbaik, masalah ilmu nih, tujuan apa? Ukhrawi, jelas. Tujuan ukhrawi, Masya Allah. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, teman itu ada 4 macam. Coba antum perhatikan nih, antum berteman, bersahabat, lihat nih, apakah teman kita masuk yang mana dari 4 ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kata beliau, teman laksana makanan pokok. Allahu Akbar. Ini harus kita punya teman-teman seperti ini. Ini bisa teman, bisa juga guru masuk di dalamnya nih. Teman laksana makanan pokok. Makanan pokok tersebut akan memberikan gizi bagi badan kita. Maka teman yang baik ini, teman yang saleh ini akan memberikan gizi bagi hati kita. Ini para ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Ini kita harus punya teman-teman yang pertama ini, laksana makanan pokok. Tidak mungkin dalam sehari kita tidak makan. Kan gitu. Maka ketika kita tidak bertemu dengan teman ini, maka bisa menjadikan ternyata gizi dalam hati kita kurang. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menjadi guru dari Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibn Qayyim pada saat itu masih belajar. Beliau datang kepada gurunya ketika hati beliau sedang gundah. Ketika bumi ini terasa sempit, kata beliau, aku datang kepada guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika sampai di rumahnya dan aku melihat wajahnya, hilang gundah gulana aku. Coba ikhwan, Allahu Akbar. Ini benar-benar dikatakan Ibnu Qayyim secara real loh ini. Dan memang ada manusia-manusia yang ketika kita ngelihat wajahnya itu, bahasa kita apa? Adem, enak, betul ya? Nikmat wajahnya. Itu pancaran keimanan tuh ikhwan, subhanallah. Saya punya teman di Madinah dari Nigeria. S2 di akidah kalau nggak salah. Itu ngelihat wajahnya, ya Allah, luar biasa. Masya. Kita tuh bersama bagaimana kulit orang Afrika, betul ya? Tapi ngelihat wajahnya enak, luar biasa. Dan ternyata bukan hanya saya aja yang merasakan seperti itu. Teman saya pun mengatakan seperti itu. Allahu Akbar. Pancaran cahaya keimanan ada pada dirinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika aku sampai di rumahnya, aku melihat wajah dari guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hilang gundah gulanaku. Apalagi ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan nasihat-nasihat kepada diriku. Seakan-akan hatiku itu terbang ke atas langit, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kita harus punya teman-teman seperti ini, kawan, teman, guru, betul ya? Ini penting tentang masalah ini, subhanallah. Yang pertama, teman laksana makanan pokok. Yang kedua, teman laksana obat. Teman laksana apa? Obat. Kita mengkonsumsi obat ketika kita membutuhkannya, betul ya?
Nggak mungkin setiap hari kita minum obat, ngobat namanya itu, overdosis akhirnya. Nah ini teman yang paling banyak biasanya nih, teman kantor, teman main, teman rumah, dan lain sebagainya kan gitu ya. Ini yang paling banyak nih, kita datang ketika kita butuh kan gitu. Maksudnya apa? Nggak mungkin setiap hari sama dia, nggak mungkin, subhanallah. Sama seperti nggak mungkin setiap hari kita minum obat kan gitu. Ini yang kedua, teman laksana obat kata para ulama. Kita mendatanginya ketika kita membutuhkannya. Yang ketiga, teman laksana penyakit. Dengan berbagai tingkat penyakitnya nih. Ringan, sedang, berat. Teman laksana penyakit, perhatikan ya. Kalau kita tidak punya ilmu, jangan kemudian sok-sokan mau dekat dengan teman yang ketiga ini. Kenapa? Karena bisa menular penyakitnya kepada kita. Sekarang misalnya ada sakit COVID, betul ya? Nggak mungkin kita datang ke satu orang yang kena COVID positif, duduk-duduk bareng sama dia, bisa nular tuh, kecuali imun kita kuat mungkin kan gitu, subhanallah. Daya tahan tubuh kita kuat. Nah, kata para ulama, kalau kita punya teman yang berpenyakit nih, penyakit hati dan lain sebagainya, dengan tingkatan penyakitnya ya, karena ada yang ringan, sedang, berat. Kalau yang berat benar-benar tinggalin jelas. Kalau yang ringan atau sedang, yang kita harapkan masih bisa sembuh insya Allah nih, dengan kita yakin bahwa kita punya ilmu, maka silakan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada teman kita tersebut, Allah sembuhkan hatinya tersebut. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, gak punya imun yang kuat, jangan kemudian menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, bahaya. Tertular penyakitnya kepada kita, madarat besar, na'udzubillah. Nah, perhatikan. Dan kebanyakan manusia apa? Kebanyakan manusia ketika berteman dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Betul ya? Dalam pertemanan hanya dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kita kuat, kita bisa mempengaruhi. Kalau kita lemah, kita yang dipengaruhi. Banyak orang saya mau tarik dia, posat dan lain sebagainya. Ilmunya nggak ada. Bahkan terkenal dia orang yang gampang dipengaruhi. Habis itu. Perhatikan ikhwan subhanallah, iman kita jauh lebih berharga. Dan yang keempat, yang paling na'udzubillah min dzalik, teman laksana racun. Ini jangan pernah deketin sama sekali, ikhwan. Bisa memberikan racun ke dalam hati kita, luar biasa berbahaya, madarat yang sangat luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Teman laksana racun. Nah, coba lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Kepada siapa kita berteman di atas muka bumi ini? Apakah kepada orang-orang yang pertama memberikan gizi yang luar biasa terbaik bagi hati kita, atau yang kedua memberikan obat ketika mungkin kita dalam keadaan sakit, atau yang ketiga menularkan penyakit, atau ternyata memberikan racun dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, memberikan wasiat kepada kita semua dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Fi riwayah, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Allahu akbar, lihat. Agama kita nih, agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman dekat kalian. Allahu akbar. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada siapa kita berteman. Nah, sembarangan tentang masalah ini, kan subhanallah. Ketika kita berteman dengan orang yang memiliki tujuan yang mulia. Nah, sama nih. Tujuannya sama, persepsinya sama, kan gitu. Memiliki tujuan yang mulia, memiliki adab yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki ibadah yang Masya Allah, dapat mempengaruhi kita kebaikan, bukan keburukan, maka pegang teman itu baik-baik. Tapi kalau ternyata teman itu malah menjadikan agama kita rusak, jangan ragu untuk menjauhinya. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Nanti orang nggak punya teman, Pak Ustaz. Nggak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya ketika kalian meninggalkan sesuatu itu karena Allah, lihat. Kita meninggalkan sesuatu karena saya ini karena Allah. Dan ini bahaya bagi iman saya, bahaya bagi hati saya, bahaya bagi dunia dan akhirat saya. Saya tinggalkan teman-teman buruk itu. Maka Allah Azza wa Jalla pasti akan mengganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Tinggal kita yakin atau tidak, kan gitu.
Dan ini dalam segala perkara, bukan hanya pertemanan. Dalam segala perkara yang haram kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti akan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan tersebut, di antara masalah pertemanan. Allahu Akbar, subhanallah. Seorang ulama yang bernama Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan, laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nazari ilaihi. Allahu Akbar. Pengaruh antara teman duduk itu tuh bukan semata lewat perkataan dan perbuatan saja, bahkan sekedar lewat pandangan bisa memiliki pengaruh. Pandangan, bayangkan nih, kalau omongan jelas betul ya, memiliki pengaruh. Perkataan, omongan, perbuatan juga jelas. Dia luar biasa sampai mengatakan bal bin nazari ilaihi, bahkan hanya sekedar pandangan saja itu dapat memiliki pengaruh dengan teman yang seperti itu. Allahu Akbar, lihat ya kawan. Pengaruh antara sesama teman apa? Sesama teman yang duduk, selama teman duduk maksudnya. Maka lihat diri kita masing-masing, kawan. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk, na'udzubillah min dzalik, jangan kaget loh, ternyata kehidupan kita pun buruk kan gitu. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini pun buruk, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada diri kita dengan pesan yang luar biasa, subhanallah. Nah, hadis yang sahih dari Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih wal jalisis saw kamatsali sahibil misk wa nafikhul kir." Permisalan teman yang saleh, teman duduk yang saleh nih, dengan teman yang jelek, naudzubillah, bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Sahibul misk wa nafikhul kir. Bagaikan penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Nafikhul kir itu kalau antum lihat yang diinjak keluar angin kemudian untuk membesarkan api. Itu tuh. Nafikhul kir, bisa diinjak, bisa dipompa. Itu nafikhul kir. Ya kalau kita bahasakan pandai besi lah, betul. Permisalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik, teman yang baik dengan teman yang buruk itu jauh luar biasa, bayangkan. Permisalannya seperti apa? Seperti seorang penjual minyak wangi dengan nafikhul kir, dengan pandai besi. Jauh luar biasa, subhanallah. Apa bedanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka. Adapun para penjual minyak wangi ini bisa jadi ia memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, betul ya? Wa imma an tabta'a minhu, atau yang kedua kita bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal wa imma an tajida minhu rihan thayyiban, atau yang paling benar-benar minimal engkau bisa mendapatkan aroma harum dari dirinya. Allahu Akbar. Jelas, subhanallah, ini orang-orang baik nih, kawan, teman-teman yang baik nih. Wa nafikhul kir, sedangkan nafikhul kir, para pandai besi ini, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi ia membakar pakaianmu, na'udzubillah, wa imma an tajida rihan khabithah, atau paling minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap ketika berdekatan dengannya. La ilaha illallah. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang luar biasa tentang masalah ini, ikhwan. Luar biasa. Dan ingat ya, ikhwan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di dalam Al-Qur'an nanti di hari kiamat maksudnya ada manusia-manusia yang menyesal karena salah memilih sahabat dekatnya. Salah dalam memilih teman karibnya. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Surah 25 Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah kata Allah, pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangan mereka. Bayangkan, yadayhi. Sebagian ahli tafsir sampai menafsirkan, ingatlah ketika orang-orang zalim nanti di hari kiamat akan berusaha memasukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka
Saking apa? Saking menyesalnya kata para ulama. Lihat. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Seraya mereka berkata, apa itu? Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Celaka diriku tuh. Celaka diriku subhanallah. Coba dahulu aku mengambil jalannya para rasul kata mereka. Berandai-andai, laita betul ya. Laitani. Angan-angan kosong aja itu. Ya wailata, sungguh celaka diriku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besar bagi diriku nih kata mereka nih. Coba dahulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrabku. Allahu akbar. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba seandainya si fulan aku enggak jadikan teman dekatku di dunia nih. Allahu akbar. Nyesel udah enggak bisa apa-apa di akhirat. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Karena temanku yang buruk ini na'udzubillah telah menyesatkan aku dari hidayah Al-Qur'an. Padahal hidayah Al-Quran itu datang kepadaku. Bukan syaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan benar-benar menjadi pengkhianat, tidak akan menolong manusia. Kata sebagian ahli tafsir, di antara penyebab ayat ini turun ikhwan, yang dimaksud dengan orang zalim dalam ayat ini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini orang zalim yang dimaksud. Kemudian si fulan yang menyesatkannya dari petunjuk Al-Quran, ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'ayt, itu siapa? Orang zalim yang menyesal luar biasa, yang menyesatkan dari jalan Allah, dari jalan petunjuk Al-Quran, Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Kenapa? Karena Uqbah bin Abi Mu'ayt ini sempat memeluk agama Islam pada hakikatnya itu. Tapi karena apa? Karena teman buruknya nih, Umayyah bin Khalaf, datang kepada dirinya, aku tidak akan pernah berbicara dengan dirimu dan jangan pernah engkau mengenal diriku. Tadinya teman dekat ini dua ini. Sampai engkau keluar dari agama Muhammad dan meludahi Muhammad. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Sampai seperti itu loh, na'udzubillah. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Maka ternyata Uqbah bin Abi Mu'ayt melakukan hal tersebut, na'udzubillah. Menjadi orang yang menyesal dunia akhirat tuh. Karena seperti itu. Lihat, ini secara khusus bagi mereka nih. Tapi kata para ulama, ayat ini jelas juga berlaku bagi setiap orang-orang zalim yang telah memilih mengikuti sahabat buruknya, kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan hidayah Islam kepadanya. Kembali kepada kedurhakaan setelah Allah berikan hidayah kepadanya. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Mati su'ul khatimah. Seperti disebutkan oleh para ulama tentang Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini disebutkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Syekh Muhammad Amin Syangqiti rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Lihat, Allah Azza wa Jalla menjelaskan betapa besarnya pengaruh seorang teman dekat ya. Dan ini bukan cuma anak-anak, perhatikan nih. Oh iya, anak-anak kita benar-benar temannya selektif. Bukan cuma anak-anak, perhatikan ikhwan. Hatta orang yang sudah tua sudah beruban lagi. Ini saya langsung dapatkan sendiri ikhwan. Cerita luar biasa subhanallah. Seseorang yang punya anak sudah besar semua, bahkan anaknya sudah hampir mau menikah itu subhanallah. Karena kemudian orang ini dulunya memang di lembah hitam kan itu. Dia tinggalkan lembah hitam itu taubat, Masya Allah. Dia tinggal teman-teman buruknya tersebut. Suatu hari dia ketemu dengan teman buruknya. Hanya ketemu subhanallah. Akhirnya ketemu ngobrol dan sebagainya. Lihat syaitan luar biasa tuh. Khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan. Sedikit. Sehingga cerita, dia kembali kepada lembah kedurhakaan lagi. Disebutkan bahwa orang tersebut apa? Kembali mengkonsumsi narkoba. Ya Allah, lihat, ini sudah tua loh, bayangkan. Sudah beruban. Bahkan sudah mau nikah, anak sudah mau punya cucu, bisa dikatakan. Ini bukan cuma anak kecil. Bukan cuma orang yang remaja misalnya sebagai itu, jelas. Tapi bukan cuma itu. Diri kita juga seperti itu. Hati-hati tentang teman ini, ikhwan. Sahib kata para ahli syair tuh. Teman itu yang menarik. Seperti apa? Magnet. Seperti magnet. Yang tadi saya katakan, mempengaruhi atau dipengaruhi itu dalam pertemanan. Kalau kita kuat, kita bisa mempengaruhi, maka pengaruhi yang baik-baik. Dakwah dan lain sebagainya. Kalau kita lemah, kita yang dipengaruhi. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang baik, agar mempengaruhi kita kebaikan, subhanallah. Nah, ini sebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, subhanallah.
Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh diri kita untuk bersabar dengan teman-teman yang saleh kita nih, subhanallah. Dengan teman-teman yang benar, yang jujur, yang saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman ayat pertama dalam surah At-Taubah. Surah ke-9 ayat 119. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, bertakwa kalian kepada Allah. Dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang benar, yang jujur. Allahu Akbar. Ya tuh. Allah Azza wa Jalla menyuruh di kita untuk bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Karena ternyata ini kalau kita mau melihat diri seseorang, di antara caranya lihat teman dekatnya. Teman dekat ya, bukan hanya sekedar kenal ya. Seorang muslim sangat bagus ketika dirinya supel, kan gitu ya. Kenal ini, bagus. Tapi kalau teman dekat, sahabat karib, ini dalam Islam disuruh untuk dipilah dan dipilih, subhanallah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 28. Surah 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan sore hari dengan mengharapkan keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua mata kalian itu berpaling dari mereka. Kenapa? Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Terkadang ketika kita mendapatkan teman-teman yang kaya raya, betul ya, mungkin punya jabatan dan lain sebagainya, ternyata teman-teman yang soleh ini dunianya sedikit, kan gitu ya. Terkadang mata kita kemudian mengarahkan kepada teman-teman yang kaya tersebut, betul ya, yang kaya, yang punya jabatan dan lain sebagainya. Allah mengatakan apa? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allahu akbar. Dan janganlah kedua mata kalian itu berpaling dari mereka. Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia doang, kata Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Allahu akbar. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang hati mereka ternyata kami telah lalaikan dari mengingat kami. Serta mereka menuruti hawa nafsu mereka. Dan mereka dalam keadaan yang melampaui batas. Allahu akbar, subhanallah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam ayat ini nih, terdapat perintah untuk berkawan, berteman dengan orang-orang yang baik. Menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka. Walaupun mereka orang-orang yang miskin, kata Syekh, bayangkan. Walaupun mereka orang-orang yang miskin. Karena sesungguhnya berkawan atau berteman dekat dengan mereka memiliki faedah yang luar biasa, tidak terbatas. Allahu Akbar. Seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawwas, rahimahullahu ta'ala. Ibrahim Al-Khawwas, rahimahullahu ta'ala berkata, Dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Obat dari penyakit hati itu ada 5, kata beliau. Penawar hati itu ada 5. Obat dari hati itu ada 5. Yang pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, itu dengan merenungi maknanya. Kita benar-benar pelajari Al-Quran tersebut, tadabbur. Membaca Al-Quran dengan apa? Mentadabburi Al-Quran tersebut. Yang kedua, wa khala'ul batni. Mengosongkan perut. Yang terakhir apa? Puasa. Puasa, subhanallah. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyam. Bangun di malam hari. Ibadah ketika malam. Entah itu sholat malam. Entah itu kemudian dia beristighfar, berdoa, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Qiyamul lail. Bangun di tengah malam beribadah kepada Allah. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang keempat, wa tadarru' 'inda sahar. Berdoa di waktu sahur, di akhir malam sebelum subuh tuh. Berdoa di waktu sahur. Bisa berdoa, bisa beristighfar, kan gitu. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Orang-orang saleh di antara ketika waktu sahur mereka banyak beristighfar. Yang terakhir,
wa mujalasatus salihin, dan duduk bersama orang-orang yang saleh. Allahu akbar. Duduk bersama orang-orang yang saleh. Ini 5 loh. 5 yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, penawar hati, mengobati hati yang sakit. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan perenungan, mengosongkan perut, yaitu berpuasa, qiyamul lail, bangun malam untuk beribadah kepada Allah, entah itu salat malam dan ibadah-ibadah yang lain, berdoa di waktu sahur, tadarru', berdoa menghinakan dirinya ketika sahur, bisa berdoa, bisa beristighfar di situ juga. Kemudian apa? Wa mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang saleh. Bergaul dengan orang-orang saleh, mendapatkan faedah dari mereka, Masya Allah. Ini 5 hal yang dapat mengobati hati, bayangkan, subhanallah. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita nggak boleh mengenal semua orang. Bukan berarti kita nggak boleh supel. Bagus kalau kita supel. Tapi yang kita jadikan teman dekat, berkali-kali saya katakan ini. Yang kita jadikan teman dekat, sahabat karib kita, itu orang-orang yang saleh dan salihah. Orang-orang yang ketika kita bertemu dengannya, kita mempunyai rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita ingat kepada Allah. Orang-orang yang ketika kita bertemu dengan mereka, kita ingat tentang negeri akhirat, bukan hanya gila tentang dunia. Tidak. Orang-orang yang ketika kita bertemu dengan mereka, iman kita bertambah. Allahu Akbar. Kita harus punya teman-teman seperti ini, karena mungkin di benak kita, di pikiran kita, sahabat sejati, teman sejati itu bukan yang seperti disebutkan dalam syariat, kan gitu ya. Mungkin yang kita lihat sahabat sejati tersebut yang selfie bareng sama kita, betul ya? Sahabat sejati itu yang ngajak ngajak restoran mewah yang mahal. Sahabat sejati mungkin dalam pikiran kita orang-orang yang nonton bioskop bareng mungkin, betul ya? Nonton konser bareng, atau foto yang saya katakan foto apa? Foto narsis. Atau ketika kita sedang bete lagi bosan nih, datang sahabat itu. Mungkin itu versi sahabat terbaik menurut kita, mungkin itu, betul ya? Tapi sahabat yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya bukan itu, subhanallah. Sahabat terbaik menurut Allah dan Rasulnya itu yang membantu kita dalam kebaikan. Nih, perhatikan ikhwan. Yang membantu kita dalam kebaikan. Ketika kita berbuat keburukan, sahabat ini menasehatinya dengan lemah lembut dan sabar. Ini sahabat yang baik nih. Ketika kita bertemu dengan dirinya, kita ingat kepada Allah. Kita bertemu dengan dirinya, iman kita bertambah. Kita bersama dengan dirinya, ketaatan kita bertambah kepada Allah. Dia mengajak kita kepada ketakwaan kepada Allah. Mengajak kita ke sholat berjamaah ke masjid. Mengajak kita menghadiri kajian ilmu. Menasehati diri kita ketika kita berbuat salah. Menyuruh kita untuk berbuat jujur dalam perkataan, perbuatan. Allahu Akbar, subhanallah. Yang menyuruh kita juga untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Mengingatkan kita tentang pentingnya iman. Luar biasa, subhanallah. Mengingatkan diri kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Ini sahabat-sahabat yang sejati menurut Allah dan Rasulnya, subhanallah. Kalau ternyata kita tidak punya sahabat-sahabat seperti ini, ketahuilah pada hakikatnya nasib kita sangat malang, luar biasa. Karena pada hakikatnya kita tidak memiliki seorang pun sahabat sejati kalau seperti itu. Allahu Akbar. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan secara garis besar, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat itu memiliki 5 sifat ini. 5 sifat, perhatikan. 5 sifat dari yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala yang kita jadikan sahabat. Yang pertama, al-aqil, orang yang berakal. Orang yang berakal. Karena ada orang-orang yang ternyata mungkin akalnya jalan tapi nggak dipakai. Maksudnya apa? Dia tidak tadabbur, betul ya? Dia tidak pakai untuk berpikir apakah ini datangkan maslahat atau madarat perbuatan ini. Ini orang yang berakal harusnya dipakai ya akalnya, kan gitu. Yang kedua,
dzu akhlaqul karimah, memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Seorang sahabat yang baik adalah memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, laisa fasiqun, bukan orang yang fasik. Bukan orang yang fasik, itu pecandu dosa dan maksiat. Fasik tuh. Bukan orang yang fasik. Kemudian yang keempat, laisa sahibi bid'ah. Bukan ahli bid'ah, kata beliau. Bukan ahli bid'ah. Baik itu masalah bid'ah i'tiqadiyah, itu bid'ah keyakinan ataupun amaliyah. Seperti ahli bid'ah contohnya apa? Khawarij, Syiah Rafidah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, bukan orang yang rakus terhadap dunia. Allahu Akbar. Bukan orang yang rakus terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq, beliau berpesan, "Ma u'tiya al-'abdu ba'da al-islam ni'matan khairan min akhi salih." Tidak ada nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam, setelah nikmat Islam, yang lebih baik daripada sahabat yang saleh. Ya Allah, ya Karim. Setelah Islam, lo bayangkan. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik setelah kenikmatan Islam, melainkan ketika Allah berikan sahabat yang saleh dalam kehidupan kita. فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مُدًّا مِنْ أَخِيهِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ. Maka ketika engkau telah mendapatkan cinta dari sahabat salehmu itu, hendaklah engkau menggenggamnya dengan kuat. Jangan pernah engkau lepaskan sahabat yang baik itu. Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memesankan seperti itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala at-ta'ah, fashudda yadayka bihi." Apabila engkau memiliki sahabat yang mengingatkanmu pada ketaatan, lihat. Kita punya sahabat yang mengingatkan kita pada ketaatan, yang membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, maka genggam kedua tangan sahabatmu itu dengan erat tuh. Genggam. Kenapa? Fa inna ittikhadhas sadiq sa'bun wa mufaraqatu sahlah. Karena mendapatkan sahabat seperti itu tuh sulit. Sedangkan melepaskannya atau meninggalkannya mudah banget, itu luar biasa. Allahu Akbar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina." Ini perkataan beliau luar biasa. Beliau mengatakan apa? Sahabat-sahabat kami itu lebih kami cintai daripada istri dan anak kami. Kenapa? Ini apa jawabannya lanjutan ini. Lianna ahlana yudzakkiruna bid-dunya. Karena biasanya keluarga kami itu mengingatkan kami dunia doang, dunia semata. Wa ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Sedangkan sahabat-sahabat yang salihah kami ini, sahabat-sahabat saleh kami, mengingatkan kami tentang negeri akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Disebutkan dalam satu riwayat, pernah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala sakit. Yang sakitnya ini menjadikan beliau nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal sekaligus guru beliau, siapa itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Datang menjenguk sahabatnya. Ya Allah, ini luar biasa. Kalau kita baca seperti ini, malu kita, ikhwan. Datang jenguk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, ketika melihat kondisi Imam Ahmad bin Hanbal, sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Maka disebutkan Imam Syafi'i ketika pulang jatuh sakit juga. Coba untuk bayangkan, ikhwan. Ya Allah, lihat bagaimana ukhuwah Islamiyah mereka itu benar-benar terjalin luar biasa. Ngelihat sahabatnya sakit seperti itu, pulang sakit juga, ikutan sakit. Bayangkan, berarti kan itu mikirin benar-benar ya. Sian sahabatku, subhanallah, dia doa sama Allah dan sebagainya. Maka disebutkan, saat Imam Ahmad ibn Hanbal mengetahui berita tersebut, apa yang dilakukan Imam Ahmad ibn Hanbal? Beliau menguatkan dirinya. Lihat, beliau menguatkan dirinya. Bangun dari tempat dia, dipaksakan beliau, bayangkan.
segera pergi langsung menjenguk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ke rumahnya. Lagi sakit-sakit dipaksain, ikhwan, bayangkan, subhanallah. Maka ketika Imam Syafi'i melihat kedatangan teman dekatnya ini, Masya Allah, langsung seketika itu luar biasa, langsung seger kalau bahasa kita. Imam Syafi'i mengatakan apa? Saat sahabatku sakit ini nih, aku datang menjenguknya. Maridul Habib fazurtuhu. Ketika Al-Habib ini yang aku cintai ini, sahabatku ini sakit, aku datang menjenguknya. Famaridtu minisfi alaihi. Maka hingga aku pun karena kesedihanku, aku jatuh sakit ketika melihat sahabatku ini. Syufi Al-Habib fazarani. Tiba-tiba kemudian Al-Habib tadi itu yang aku cintai ini sembuh, kemudian jenguk aku, kata Imam Syafi'i. Fasyufitu min nadhari ilaihi. Allahu Akbar. Maka saat itu pun aku merasa sembuh karena melihat keadaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, subhanallahil azim. Coba lihat diri kita masing-masing. Allahu Akbar. Dan memang ada keutamaan tersendiri, ikhwan, subhanallah. Ketika seseorang bersahabat, kemudian membangun persahabatannya di atas iman dan takwa, luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Perhatikan ayat ini baik-baik. Surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 67. Surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, teman-teman yang akrab itu tuh. Pada hari itu, hari apa maksudnya? Hari kiamat nanti. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dulu di dunia teman dekat luar biasa, tapi akan jadi musuh nanti di hari akhirat. Kalau ternyata mereka tidak melandasi pertemanannya, persahabatannya atas dasar iman dan takwa. Allah mengatakan al-akhilla, teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib. Yauma idzin, pada hari kiamat itu tuh, ba'duhum li ba'din adu. Sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang melandasi pertemanannya atas dasar iman dan takwa kepada Allah, ini yang akan kekal, subhanallah. Ini yang tidak akan bermusuhan nanti di hari akhir. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad yang dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala, begitu juga Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, disahihkan dari Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad di jilid yang ke-16. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, haulal arsh, di sekitar arshnya Allah itu terdapat menara-menara yang terbuat dari cahaya. Sekitar arshnya Allah ada menara-menara terbuat dari cahaya. Dan di dalam menara tersebut terdapat orang-orang yang pakaian serta wajah mereka bercahaya. Allahu Akbar. Dalam menara itu tuh yang bercahaya itu ada orang yang pakaian dan wajah mereka juga bercahaya. Rasul mengatakan, hum laisal anbiya wasyuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan syuhada. Bukan para nabi, bukan apa? Syuhada. Bahkan para nabi dan para syuhada kagum kepada mereka. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan al-mutahabbi fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat nih. Orang-orang yang saling mencintai apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Saling berkunjung, saling bersahabat, dan saling memaafkan karena Allah. Allahu Akbar. Orang yang melandasi persahabatannya, pertemanannya atas dasar cinta kepada Allah. Maka seorang penuntut ilmu harus peka tentang masalah ini, kawan subhanallah. Harus peka tentang masalah hal ini. Dia benar-benar harus berhati-hati tentang memilih sahabat dekatnya, yang dia jadikan sahabat dekatnya, yang dia jadikan gurunya. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ketika ada pertanyaan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya, sungguh banyak faedah yang disampaikan oleh Al Ustadz, bagaimana ternyata Islam memiliki pandangan yang sangat urgent tentang teman yang soleh. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand
atau mungkin menuliskan pertanyaannya melalui chat di back channel. Silahkan, mungkin di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama dari Saudari Yumiati. Kami persilahkan, silahkan mic-nya di-unmute dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ustadz, semoga Ustadz dan orang kaum muslimin dan muslimat diberi rahmat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau bertanya, tadi Ustadz mengatakan ada 4 macam teman. Nah, yang pertama dan yang kedua ini saya paham ya, sudah paham. Lalu yang ketiga ini teman laksana penyakit dengan teman laksana racun. Ini kalau dalam realnya itu seperti apa, Ustadz? Perbedaannya ini kan sama-sama membuat ini ya sakit gitulah, laksana penyakit dan laksana racun. Ini realnya kalau itu contohnya seperti apa, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para ulama menyebutkan teman laksana penyakit tadi, makanya saya katakan penyakit itu ada tiga jenis. Ada yang penyakitnya ringan, sedang, ataupun berat. Kalau penyakitnya ringan, insya Allah ta'ala masih bisa disembuhkan gitu. Kalau sedang pun masih bisa lah insya Allah. Tapi kalau berat, biasa kalau ketika kronis agak ini. Ini siapa itu? Ini orang-orang kata para ulama yang penggandrung di antara disebutkan para ulama, orang-orang yang penggila dunia luar biasa. Itu berpenyakit tuh hatinya, ikhwan. Orang-orang yang punya penyakit hati, subhanallah. Orang-orang yang menggilai dunia luar biasa, di kepalanya dunia dan dunia. Mereka menganggap dunia ini akan menjadikan mereka bahagia. Tidak ada sama sekali pikiran masalah akhirat dan lain sebagainya. Ini berpenyakit berarti kan? Hatinya berpenyakit, subhanallah. Ada juga kata para ulama, orang disebutkan orang-orang yang memiliki penyakit hati itu sendiri. Contohnya apa? Hasad. Betul ya? Kita punya teman ini hasad kepada kita, kepada teman yang lain dan lain sebagainya. Atau teman tersebut punya penyakit ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya. Itu kan penyakit, betul ya? Nah, dengan berbagai macam tingkatan penyakitnya, ringan, sedang, ataupun berat kan gitu. Kalau kita punya ilmu, kita bisa menasehatinya, kita bisa mengobatinya kan gitu dengan izin Allah jalla subhanallah. Tapi kalau nggak bisa, jangan kemudian mau mendekat, akhirnya kemudian bisa tertular. Sedangkan orang yang tadi yang keempat, teman yang keempat, terlaksana racun, ini jelas ahlul dhalal. Orang-orangnya apa? Orang-orang yang menyesatkan diri kita di atas muka bumi ini. Orang-orang yang menyesatkan diri kita ke atas muka bumi, di atas muka bumi ini. Orang-orang yang mengajak kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Orang-orang yang mengajak kita kepada kesyirikan. Orang-orang yang mengajak kita kepada kebidahan. Orang-orang yang mengajak kita kepada kesesatannya dan lain sebagainya. Memang bisa dikatakan tokohnya kan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ini jangan pernah deketin. Kan memberikan racun bagi hati kita. Na'udzubillah. Lebih parah kalau yang keempat ini jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yumiati. Selanjutnya di belakang beliau ada Saudara Farid Purnawan. Silahkan mic-nya di-unmute dan langsung menanyakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, seluruh yang hadir di sini dan umumnya seluruh kaum muslimin. Ana izin bertanya Ustadz. Jadi dulu Ana pernah punya teman hijrah. Jadi dia yang seperti nunjukin Ana buat inilah hijrah gitu. Jadi ngajakin Ana biar Ana lebih giat ibadah lagi gitu Ustadz. Terus kurang lebih ini kita sahabatan karena Allah 8 bulan Ustaz. Qadarullah kemarin di bulan Mei ini dia pindah ke pesantren Ustaz. Sebenarnya Ana seneng
dia belajar lebih dalam lagi ke pesantren, dan dia juga alhamdulillah Allah beri kelebihan buat mendalami suatu ilmu. Jadi dia emang kalau anak lihat secara tampak dia nih cerdas gitu, Ustaz. Tapi masalahnya pesantrennya ini pesantren salah satu firqah yang banyak ditahdzir sama ulama-ulama sunnah, Ustaz. Ini ana bingung. Dulu kan ana sama dia nih kan deket banget ya, Ustaz. Bahkan udah kayak adik kakak gitu. Ana bingung, ana harus ninggalin dia atau gimana ya, Ustaz. Soalnya kalau misalkan dia ngomong ke ana juga kayak langsung nyerep gitu, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Na'am, barakallahu fiik. Dia telah memberikan kebaikan kepada antum ketika hijrah, kemudian membantu antum dalam hijrah dan lain sebagainya. Sekarang giliran antum memberikan kebaikan kepada dirinya. Gimana caranya? Memberikan nasihat kan gitu. Oh gimana Ustaz, saya nasihatin dia yang menyerap, saya nggak bisa ini. Jangan pikirkan seperti itu. Yang antum pikirkan adalah saya ingin berikan kebaikan kepada saudara saya ini. Karena saya tahu ternyata mungkin pesantren tersebut adalah pesantren yang tidak baik kan gitu, subhanallah. Yang salah satu firqah yang memang ditahdzir oleh para ulama atau diwanti-wanti lah istilahnya oleh para ulama tentang masalah bagaimana pemahaman firqah tersebut. Maka coba antum untuk nasihatkan kan gitu. Coba antum kumpulkan dulu dari itu semua, dari perkataan ustadz, mungkin ulama dan lain sebagainya. Nasihatkan dengan lemah lembut, nasihatkan dengan sabar dan sebagainya kan gitu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hatinya, karena kita nggak tahu ya kawan. Perbuatan dan perkataan kita yang mana. Ternyata Allah Azza wa Jalla bukakan hati manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bisa jadi ternyata perkataan atau perbuatan kita yang benar-benar ikhlas kita keluarkan dalam hati kita, dalam lubuk hati kita, ingin menjadikan teman kita ini agar kembali ke jalan yang lurus dan sebagainya, itu ternyata yang sama sekali nggak kita bayangkan akan seperti itu. Ternyata Allah berikan kemudahan luar biasa, orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka tadi coba nasihatkan dengan berpikir mudah-mudahan ini tanda kebaikan anak kepada dirinya, sebagaimana dia telah memberikan kebaikan anak kepada diri saya ketika di awal-awal hijrah. Dan jangan lupa yang kedua, untuk mendoakan. Yang paling penting nih, kawan, ketika kita sudah berusaha mendakwahkannya, menasihatinya, maka jangan lupa untuk bangun di tengah malam, doakan. Karena yang punya hati manusia Allah Azza wa Jalla, yang memegang hati manusia Allah Azza wa Jalla. Doakan di keheningan malam, doakan ketika di sepertiga malam, agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah atau taufik kepada dirinya. Allah alam. Baik, syukran Ustaz. Ustaz Alvan, ana boleh tanya satu lagi, Ustaz? Fadhal. Ana kan semangat gitu ibadahnya kalau ada beliau ini. Terus belakangan ini sejak kita pisah kurang lebih 5 bulan, pas awal-awal kita pisah itu ana masih rajin ibadah, tapi makin kesini rasanya makin kendor gitu, Ustaz. Tapi ana masih berusaha buat naikin lagi, Ustaz. Terus yang ana mau tanyain ini, kalau misalkan ana ibadah semangat karena ada dia, apa ini termasuk riya, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Jawaban insyaallah ta'ala tidak. Kalau memang kita bersama teman-teman yang saleh ini lebih bersemangat. Sama seperti apa? Ketika kita sholat berjamaah lebih khusyuk, lebih nikmat, beda sama sholat sendiri. Apa kemudian ketika berarti syariah ketika sholat enggak. Yang ini bedanya, ini luar biasanya tadi teman yang saleh. Teman yang baik, subhanallah, itu bisa benar-benar menjadikan diri kita bersemangat, atau bahkan sama-sama fastabiqul khairat kan itu, sama-sama berlomba dalam kebaikan, sama-sama saling mengingatkan. Maka yang antum harus lakukan diantaranya cari teman yang lain yang memang banyak teman yang saleh, betul ya. Yang paling terbaik cari teman yang salehah nanti, istri antum mudah-mudahan, betul ya. Antum sekarang belum beristri, saya nggak tahu, kayaknya belum beristri, insyaallah. Cari teman hidup antum tuh yang selalu berdua, insyaallah yang saleh, yang salehah. Begitu. Ini yang paling terbaik nih. Ketika kita mencari teman hidup kita
istri-istri ke suami, mencari yang saleh, mencari yang salihah, itu yang paling luar biasa, Masya Allah. Dan juga teman-teman yang lain, teman-teman yang saleh dan juga saleh, karena luar biasa, ikhwan. Memang teman yang baik ini akan mempengaruhi diri kita, Masya Allah, luar biasa. Dan itu insya Allah Ta'ala tidak termasuk riya ketika seperti itu. Itu diantara semangat dalam keimanan. Allah alam bisawab. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Saudara Pratnya Paramita. Silahkan mic-nya dinyalakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, sehubungan dengan memilih teman yang solih, kebetulan saat ini saya memiliki sahabat yang menurut saya dia itu yang paling mengerti keadaan saya saat ini itu, tapi dia itu non muslim sayangnya. Tapi walaupun dia non muslim, walaupun kita berbeda keyakinan, kita itu nggak pernah menyinggung tentang keyakinan masing-masing gitu. Dan walaupun dia non muslim, dia juga menurut saya dia tuh cukup taat dengan keyakinannya. Nah, karena misalnya sehubungan karena dia taat itu juga justru saya malah kayak terinspirasi juga kalau saya misalnya untuk kalau misalnya dia yang non muslim aja dia bisa taat dengan keyakinannya, apalagi saya yang sebagai seorang muslim dan menurut saya Islam itu adalah agama yang paling benar. Jadi saya terinspirasi untuk saya semakin mendekati misalnya mendekati Islam dengan lebih baik, mempelajari Islam dengan lebih baik gitu. Jadi bagaimana ya Ustadz kalau misalnya sahabat saya misalnya untuk saat ini itu non muslim Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Ya Ustadz. Ini teman-teman dekat, benar-benar dekat anti, iya, sahabat karib benar-benar, atau sudah kenal aja? Paling dekat saat ini itu yang benar-benar menurut saya mengerti dengan kondisi saya baik buruknya itu untuk saat ini dia seorang non muslim Ustadz. Yang muslimah nggak ada memang? Maksudnya ada Ustadz, tapi menurut saya justru maksudnya ya cukup dekat, tapi maksudnya nggak sedekat dengan yang sahabat saya yang saat ini yang non muslim ini Ustadz. Mulai kapan? Apakah sudah lama maksudnya atau baru? Udah dari awal kuliah sekarang saya sudah lulus kuliah, jadi kira-kira sudah dari 2014 sampai sekarang Ustadz. Berarti teman kuliah maksudnya? Iya Ustadz. Naam, ikhwan. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui tadi, ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memilah dan memilih pertemanan sahabat yang karib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilihi." Agama seseorang itu akan tergantung dari agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman dekat kalian. Mungkin tadi itu nanti banyak kecocokan dengan yang dengan yang non muslim tadi dari masalah duniawi, tapi masalah ukhrawi nggak mungkin kan gitu. Masalah ukhrawi tidak akan mungkin cocok, subhanallah. Maka wallahu alam bisawab, para ulama menyebutkan tentang masalah ini, kalau itu tidak dekat benar-benar, yang seperti itu insyaallah ta'ala nggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar dekat dan lain sebagainya, yang seperti ini lebih baik jangan, kata para ulama. Ditakutkan kemudian akhirnya syaitan mungkin masuk kemudian membisikkan dalam diri kita. Kecuali kita ada suatu misi lah bisa dikatakan, dalam tanda kutip lah. Maksudnya apa? Kita tunjukkan akhlakul karimah kepada dirinya. Kita mungkin jelaskan bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan, kita nggak tahu kan perkataan kita yang mana, perbuatan kita yang mana, akhlak kita yang mana. Ternyata Allah azza wajalla bukakan hati teman kita tersebut. Allah alam. Mungkin kalau niatnya untuk dakwah itu lain cerita. Tapi kalau kemudian tidak, karena nggak mungkin akan nyambung kalau masalah ukhrawi. Mungkin yang dimaksud anti tadi karena yang paling mengerti anti dan lain sebagainya itu masalah duniawi, jelas kan gitu. Tapi masalah ukhrawi ya nggak mungkin, tidak mungkin cocok ke situnya kan gitu. Maka cari juga teman-teman yang salihah dari wanita-wanita yang salihah, dan banyak insyaallah ta'ala, sangat banyak masyaallah. Jangan takut, subhanallah.
Kalau tadi ingin berteman silahkan, tapi jangan jadikan teman dekat maksudnya. Jangan jadikan teman karib yang luar biasa dekat yang subhanallah. Itu mungkin yang bisa nasah. Wallah alam bissawab. Baik, syukran Ustaz. Alhamdulillah, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Sister Reminds. Silahkan, mic-nya dinyalakan. Silahkan Sister Remind atau Saudara Yudo Hadianto untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan semua jamaah yang hadir di sini selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, yang saya mau tanya, saya punya teman, kebetulan beliau itu pengurus masjid. Nah, kemudian beliau itu juga suka mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz yang lainnya gitu kan. Nah, sedangkan saya pun juga sama Ustadz. Nah, tapi setelah saya mendengarkan ceramah, mohon maaf Ustadz, kayak Ustadz Khalid Basalamah, terus kemudian Ustadz Bazir juga. Nah, terus teman saya ini rada menjauh sama saya gitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa. Nah, tiba-tiba karena itu saya tanya kenapa, tapi belum malah diam aja. Nah, tindakan saya bagaimana ya Ustadz untuk itu agar pertemanan kita itu tidak renggang gitu Ustadz. Ya, mohon pencerahannya Ustadz ya. Ya. Sampai sekarang tuh nggak tahu maksudnya kenapa itunya alasannya. Nggak tahu Ustadz, karena semenjak saya ikut kajian seperti ini, ya jadi teman saya rada gimana gitu. Iya gitu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ikhwan, ketika seseorang satu langkah berjalan menuju surga Allah tabaraka wa taala, kemudian mengenal kajian yang benar, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ pasti ada dua kubu istilahnya. Ada orang yang suka dan ada orang yang tidak. Ada orang yang mendukung dan ada orang yang tidak mendukung. Itu pasti itu. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang ilmunya luar biasa, manusia terbaik yang paling luar biasa, akhlaknya paling sempurna, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar kan gitu. Ada Abu Jahal yang membenci beliau luar biasa, ada Abu Bakar yang mendukung dakwah beliau. Nah, ketika seseorang berjalan di atas dakwah ini, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah alam, karena antum nggak tahu secara pasti, tapi mungkin indikasi antum tadi ghalabatul dzan antum dari tadi ketika antum mendengarkan kajian-kajian sesat sunnah dan sebagainya, kemudian dia berubah sikap. Tapi coba berbicara baik-baik kan gitu ya. Coba duduk dengan dirinya dengan dari hati ke hati, apa yang salah dan sebagainya. Kalau memang dia mengatakan ini nggak benar sosial dan sebagainya, taib. Tolong tunjukkan buktinya apa, dalilnya apa dan lain sebagainya. Kalau memang itu ada, silahkan subhanallah. Tapi kalau nggak ada kan kebanyakan yang seperti ini ternyata hanya tuduhan dan lain sebagainya. Maka doakan mudah-mudahan agar Allah Azza wa Jalla juga bukakan hatinya. Dan terus tunjukkan akhlakul karimah kepada teman antum tersebut. Allah alam. Barakallahu fikum. Ya, syukran Ustaz atas pencerahannya. Selanjutnya, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu, kepada Sister Reminds, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustadz, ana izin bertanya perihal teman yang laksana racun tadi yang punya sifat hasad dan ujub. Kebetulan di tempat kerja ana itu ada orang yang seperti ini, cuman beliau juga hijrahnya itu masih berproses gitu Ustadz. Dan masih juga kita sharing perihal agama, lalu ana kasih
pencerahan sedikit mengenai hukum agama, tapi tidak mengenai hasad dan ujub, Ustadz. Lalu kalau teman seperti ini, yang kecondongan hasad dan ujubnya itu terlihat jelas, tapi di sisi lain beliau juga hijrahnya masih berproses gitu, Ustadz. Apakah teman yang seperti ini tetap kita rangkul atau kita tinggalkan agar kita mewanti diri untuk tidak terpengaruh sifat hasad dan ujubnya itu, Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Teman-teman yang tadi orang-orang yang terkena penyakit hati seperti hasad, ujub dan lain sebagainya, pada akhirnya bukan teman-teman laksana racun tapi laksana penyakit tadi saya katakan. Racun itu lebih parah tadi, ahlud dolal, orang para penyesat, penggiat penyesatan dan lain sebagainya, orang yang mengajak orang kepada keburukannya, firqah sesatnya dan sebagainya. Kalau ini laksana penyakit nih. Nah, penyakitnya dilihat penyakitnya apa nih? Ringan, sedang atau berat? Ringan dan sedang dan kita yakin kita bisa mempengaruhinya atau kita yakin kita bisa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengobati orang ini, coba bismillah kan gitu. Tapi kalau kita sudah coba dari sini dari sana dan sebagainya, macam-macam, sudah banyak macam-macam doakan sudah dan sebagainya, ternyata malah gak ada sama sekali perubahan nih kan gitu. Malah bisa dikatakan jangan-jangan aneh nanti yang terkena masuk ke situ. Maka doakan saja mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi dilihat tentang maslahat madarat di situ. Kalau memang ketika anti mendakwahinya, mewarnai dalam masalah agama dan lain sebagainya, kemudian ada perubahan sedikit demi sedikit pada dirinya, karena hijrah itu kan pasti berproses seperti yang dikatakan tadi. Ada perubahan sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama insya Allah dia menyadari bahwa ternyata hasad nggak boleh, ujub nggak boleh, kibar nggak boleh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan wasilah atau perantara nanti, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Dan itu luar biasa berapa banyak pahala yang nanti dapatkan ketika seperti itu. Tapi kalau ternyata anti sudah melakukan itu semua dan ternyata anti yakin nih, ini sama sekali nggak ada perubahan, yang ada memadaratkan diri saya takutnya nih, subhanallah. Sudahlah, doakan saja mudah Allah berikan hidayah, taufik kepadanya terus-menerus. Allah alam, itu yang paling terbaik mungkin. Dilihat dari maslahat madarat dari hal tersebut. Allah alam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala yang saya sebutkan tadi dalam surah Az-Zukhruf tadi, jangan sampai kita menjadi teman yang luar biasa dekatnya di dunia ini, tapi ternyata menjadi musuh yang nyata luar biasa di hari akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang pertemanannya, persahabatannya dilandasi atas dasar hanya kepentingan duniawi, kan gitu. Hanya ada kepentingan semata, tidak dilandasi atas dasar iman dan takwa, dekat luar biasa di dunia. Tapi dalam hal keburukan, dalam hal kelalaian dan lain sebagainya, bukan dalam hal kebaikan, bukan dalam hal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikan ya kawan. Tanya kepada diri kita, siapa saja teman dekat kita? Apakah teman dekat tersebut benar-benar teman sejati menurut Allah dan Rasulnya atau tidak? Dan atas dasar apa kita bangun pertemanan tersebut? Tanya kepada diri kita masing-masing. Agar teman kita ini insyaAllah ta'ala dapat juga memberikan syafaat nanti di Yaumul Qiyamah. Imam Hasan al-Basri mengatakan, perbanyaklah teman-teman yang saleh karena mereka akan memberikan syafaat nanti di Yaumul Qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.